Materi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kemajuan Indonesia pada masa krisis. Pengertian reformasi ekonomi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita mulai dulu dari pengertian reformasi ekonomi ya. Reformasi ekonomi adalah usaha untuk memperbaiki sistem, kebijakan, dan struktur ekonomi agar lebih stabil, adil, dan efisien. Reformasi ini dimulai setelah Indonesia mengalami krisis moneter yang parah pada tahun 1997 sampai 1998. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki sistem ekonomi Indonesia, meningkatkan pertumbuhan, serta mengembalikan kepercayaan para investor. Tujuan dan fokus reformasi ekonomi. Nah, apa saja sih tujuan dari reformasi ekonomi? Yang pertama, pastinya untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk menarik investor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan yang ketiga, mensejahterakan rakyat secara merata. Sedangkan fokusnya ada pada 3 hal, yaitu stabilitas makroekonomi, yang kedua reformasi sektor keuangan, dan yang ketiga pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi. Salah satu bukti nyata dari reformasi ekonomi di era Jokowi adalah terjadinya pembentukan infrastruktur transportasi. Pembangunan jalan tol yang dilakukan besar-besaran bahkan sampai ke wilayah perbatasan. Manfaatnya banyak banget loh, bisa membuka lapangan kerja, memperlancar mobilitas, serta menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Total jalan tol yang sudah dibangun bisa mencapai 2000 km. Maritim dan udara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga membutuhkan infrastruktur laut dan udara yang memadai. Sayangnya, dulu rektor ini kurang diperhatikan, biaya logistik laut pun jadi lebih mahal. Tapi di masa pemerintahan Jokowi dilakukan pembangunan besar-besaran, yaitu 18 pelabuhan baru, 128 pelabuhan diperbaiki, dan 16 bandara baru, 38 bandara direnovasi. Tujuan utamanya agar distribusi barang ke daerah 3T lebih merata dan cepat. Ya, infrastruktur teknologi. Kalau di masa Pak Habibie, fokus pada pembangunan diarahkan ke teknologi. Yap, beliau membangun sektor kedirgantaraan serta sumber daya manusia berbasis iptek. Di masa Megawati, dibangun juga infrastruktur teknologi di bidang perikanan. Semua ini sangat penting agar Indonesia dapat bersaing secara teknologi dan bisa menjadi negara yang maju. Infrastruktur sosial pendidikan. Pak SBY mempunyai program unggulan dalam bidang pendidikan. Salah satunya adalah realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dibangun juga fasilitas pendidikan yang kreatif seperti rumah pintar, mobil pintar, dan kapal pintar. Semua itu bertujuan agar anak-anak di desa maupun kota bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dampak pembangunan infrastruktur. Nah, sekarang kita bahas dampak negatif dan positifnya ya. Dampak positif sangat terasa. Yang pertama, konektivitas meningkat. Yang kedua, logistik lancar. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih meningkat. Tapi ada juga dampak negatifnya loh. Yang pertama, peningkatan utang negara. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Yang ketiga, ketimpangan pertumbuhan jika tidak merata. Makanya pembangunan dilakukan dengan perencanaan terpadu dan berkelanjutan. Dan terakhir, kesimpulan. Jadi reformasi ini sangat penting banget loh, karena sebagai langkah awal bangkit dari masa krisis tahun 1997. Dan pembangunan infrastruktur adalah salah satu bentuk nyata usaha memperkuat perekonomian bangsa.
Jadi setiap presiden mempunyai kontribusinya masing-masing dalam reformasi ini. Dan kita sebagai generasi muda terus belajar dan mendukung kemajuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.